Melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MDIY pada Desember 2024, PT Daya Intiguna Yasa Tbk terus menunjukkan kinerja ciamik di pasar retail. Hadir sejak tahun 2017, Mr. DIY tumbuh menjadi jaringan retail perlengkapan rumah tangga terbesar di Indonesia. MDIY hadir di kota besar hingga pelosok daerah, tak hanya di Jawa, tapi juga Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua. Dengan jaringan lebih dari 1.300 toko di 37 provinsi, Mr. DIY memperkuat model one-stop shopping yang menyatukan kebutuhan seluruh usia, dari anak-anak hingga lansia dengan harga yang tetap sama di seluruh Indonesia. Jujur ya Kak, dari sebelum ada Mr. DIY, masyarakat Sumba ini lebih sering beli barang itu pakai pesan di luar Sumba Kak. Nah setelah ada Mr. DIY di tahun 2022 itu banyak sekali masyarakat Sumba yang beli barang langsung datang ke sini karena banyak sekali barang-barang yang tersedia di sini Kak. Sebelum ada ini kami sering susah sih cari-cari ke toko-toko, berbanyak toko begitu. Dengan adanya ini DIY kami sangat membantu, maksudnya tidak cari ke banyak-banyak toko lagi, semua tersedia di toko sini. Sepanjang tahun 2025, perseroan membuka 272 toko baru, melampaui target sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga ke berbagai daerah. Langkah ini memperkuat posisi MDIY sebagai salah satu pemain retail dengan pertumbuhan jaringan tercepat. Perseroan juga memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah dengan menyediakan lebih dari 11.000 tenaga kerja. Banyak, selamat datang kembali. Dan sampai akhir tahun 2025 kemarin, kami sudah membuka 11.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Jadi bagian apa yang bisa dilakukan oleh Mr. DIY kepada Indonesia memang lewat pembukaan toko-toko yang ada di seluruh Indonesia. Kami terus berusaha lewat perluasan yang inklusif. Ya tidak hanya Sumba, artinya ke seluruh, di mana kita ingin mendekat kepada keluarga di seluruh Indonesia. Tak heran Mr. DIY meraih pendapatan 7,92 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025, tumbuh 16,7% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6,79 triliun rupiah. Sementara itu laba bersih menembus kisaran 1,1 triliun rupiah. Kinerja ini mencerminkan daya tahan model bisnis berbasis value yang tetap relevan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Dan laba kotor di tahun 2025 naik 16,8% dari 3,7 triliun di tahun 2024 jadi 4,3 triliun di tahun 2025. Dengan kinerja yang solid di sepanjang 2025, MDIY menyiapkan pembagian dividen minimal 40% dari laba bersih di 2025. Hal ini menandakan fase bisnis yang semakin menantang tidak hanya fokus pada ekspansi, tetapi juga pada pengembalian nilai kepada investor. I think if you look at the key factors, we stayed disciplined and stayed true to our core value propositions, right, which are hemat lengkap dekat. Now, this is also why we're becoming much more conscious about our decisions to launch a campaign like Harga Tetap Sama, and that's a commitment from us to consumers that we do not increase our prices despite any of these economic pressures. And it is also because we want Indonesian families to become to have much more accessibility to affordable prices. I think if you look at Q1 2026 itself, we recorded over 30%, 31% year-on-year revenue growth. So that shows demand and customer relevance being, still very strong. Di tengah tekanan ekonomi dan biaya yang meningkat, perusahaan memilih mempertahankan harga melalui kampanye harga tetap sama. Strategi ini disebut ditujukan untuk menjaga aksesibilitas konsumen, sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan yang kemudian menopang pertumbuhan. Kinerja solid juga berlanjut hingga 4 bulan pertama tahun 2026. MDIY menorehkan kinerja positif. Mr. DIY Indonesia mencatat pertumbuhan pendapatan 31% secara tahunan di kuartal 1 2026 dari 1,8 triliun rupiah naik jadi 2,4 triliun rupiah di kuartal 1 2026. Laba kotor juga naik 19,6%
dari 1.000 miliar di kuartal 1 2025 menjadi 1.200 miliar di kuartal 1 2026. Laba bersih MDIY pun meningkat 35,5% dari 226,2 miliar rupiah di kuartal 1 2025 menjadi 306,5 miliar rupiah di kuartal 1 2026. Pencapaian kuartal 1 2026 ini merupakan hasil dari fondasi bisnis yang kami bangun secara konsisten, bukan hanya pertumbuhan yang sifatnya sesaat saja. Pendorong utama tentunya dari kombinasi dari pertumbuhan volume, efisiensi operasional, dan strategi pricing yang konsisten. Kemudian ekspansi jaringan toko yang terukur juga memberikan kontribusi. Semakin luas jaringan kami, maka semakin banyak masyarakat yang dapat kami layani di berbagai wilayah Indonesia. Dan sekaligus di saat yang sama, skala bisnis yang semakin besar meningkatkan efisiensi rantai pasok kami, mulai dari procurement, distribusi, hingga operasional toko. Hal ini membuat kami menjaga biaya tetap terkendali meskipun jaringan terus berkembang. Dan yang paling penting, pertumbuhan tersebut kami capai tanpa mengorbankan kualitas profitabilitas. Dapat kita lihat laba bersih tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan. Sebagai bagian dari komitmen perseroan terhadap sosial dan lingkungan, perseroan memiliki program Mr. DIY untuk Indonesia yang salah satunya baru saja meluncurkan inisiatif program pembelajaran STEM di Sumba Timur. Anak-anak diajak mempelajari sains, teknologi, engineering, dan mathematics dengan pendekatan interaktif untuk membekali generasi muda dengan keterampilan masa depan. PT Daya Intiguna Yasa Tbk kian menegaskan posisinya sebagai emiten konsumer dengan kinerja solid dan pertumbuhan yang konsisten di tengah tekanan daya beli. Tak hanya ekspansi agresif, perseroan juga aktif berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.